Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, NPM 1840102035, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah suatu organ yang berupa benda berongga dan letak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insan. Organ ini merupakan suatu pompa yang terdiri atas otot licin yang secara ritmis berkontraksi untuk memompa darah dari vena arteri. Untuk melaksanakan fungsi, jantung ini mempunyai suatu sistem klep yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Jantung pada ikan terdiri dari dua ruang yang terletak di bagian posterior lengkung insan, di bagian depan rongga badan, dan di atas isthmus. Ini ada contoh diagram penampang melintang jantung ikan Teleostei dan Elasmobranchi. Jantung ini agak kaku karena adanya struktur rawan. Seringkali Teleostei mempunyai satu atau dua scleral ossicles sebagai penunjang terhadap struktur rawan tersebut. Umumnya ikan tidak mempunyai pelupuk mata kecuali pada Elasmobranchi yang berupa membran dan dapat mengejapkan mata. Pada beberapa anggota Teleostei yang termasuk peranan cepat adipose eyelit yang berfungsi untuk pelindung dan merampingkan kegembungan mata di bawah permukaan kepala. Selanjutnya, ini ada diagram jantung ikan. Ini ada contoh diagram jantung ikan. Jantung ikan mempunyai suatu jantung dengan dua ruang utama, yaitu satu atrium serambi dan satu ventrikal bilik atau bilik. Proses peredaran darahnya dimulai dengan darah dipompa oleh jantung, tepatnya ventrikel. Kemudian darah mengalir menuju insan, yakni tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran karbon dioksida lewat dinding kapiler. Kapiler insan mempunyai darah kaya oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya, darah akan kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Kemudian selanjutnya, jantung pada ikan terdiri atas 4 ruang dengan dua ruang utama yang terletak berurutan sinus venosus, merupakan ruang jantung yang pertama yang paling belakang sebagai ruang penerima darah dari seluruh tubuh. Di depannya dinamakan atrium sebagai ruang jantung. Kedua dengan dinding lebih tebal dari sinus venosus dan mempunyai katup pada bagian depannya untuk menjaga agar darah yang sudah keluar dari ruang tersebut tidak kembali. Lagan ini berfungsi sebagai ruang penampung atau tendon. Ruang jantung yang ketiga adalah ventrikel, berbanding paling tebal dan kuat yang selalu berdenyut memompa darah ke seluruh tubuh. Ketup di depannya untuk mencegah darah yang telah kembali. Kemudian yang keempat, reagan. Jantung yang keempat terletak di depan ventrikel. Pada ikan lamprey dan teleostei,
Kemudian bagian yang keempat, reagan. Jantung yang keempat terletak di depan ventrikel pada ikan lamprey dan teleostai. Ruang ini membandingkan tebal dan disebut bulbus arteriosus. Sedangkan pada elasmoranchi, ruang ini membandingkan tipis yang disebut corpus atau conus arteriosus. Di dalamnya terdapat beberapa kutub yang berfungsi untuk mencegah sama sekali darah yang telah dipompakan kembali ke ventrikel. Kemudian saluran darah. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat, gas, nutrien antara darah dengan jaringan sel. Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang menuju ke bagian-bagian tubuh, biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Vena, bagian yang ketiga yaitu vena. Vena adalah pembuluh darah balik yang darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibandingkan arteri. Kemudian darah. Darah berupa cairan yang terdiri dari plasma darah, sel darah, dan substansi lain yang terlarut dalamnya. Plasma darah berupa cairan zat putih telur yang mengandung bagian-bagian dari sel darah, mineral terlarut di luar pembuluh darah. Di luar pembuluh darah, darah akan membeku disebabkan oleh kerja enzim trombokinasi yang bereaksi dengan ragam kalsium menjadi trombin yang aktif. Bagian yang ketiga utama darah yaitu transportasi bahan materi yang dibutuhkan bagian tubuh atau yang tidak diperlukan dibawa ke organ pembuangan. Yang keempat, volume darah yang beredar dalam tubuh ikan teleoste berkisar antara 1 sampai 5-3% dari bobot tubuhnya. Yang kelima, oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian semi permeabel, yaitu pembuluh yang terdapat di daerah insang. Selain dari itu, di daerah insang terjadi pengeluaran kotoran yang bernitrogen dan insang juga mengalami mineral yang berdifusi. Jantung mengeluarkan darah yang relatif kurang oksigen yang berkadar CO2 tinggi. Kemudian selanjutnya sel-sel darah. Darah terdiri atas sel-sel dan cairan darah atau plasma. Sel-sel darah terdapat dalam plasma yang terdiri dari 3 macam, yaitu erythrocyte, leukocyte, dan thrombocyte. Pembentukan sel-sel darah tersebut pada hewan muda terjadi kantung lur, kemudian dalam hati, spleen, dan limpa. Setelah pada hewan dewasa pada sumsum tulang. Yang ketiga, eritrosit pada ikan membentuk lonjong dan berinti dengan diameter 7 sampai 36 mikron. Warna merah dari darah disebabkan oleh hemoglobin yang terdapat dalam eritrot. Pengangkutan oksigen sebagai fungsi utama sel darah bergantung kepada komponen pada hemoglobin. Pigmen pernapasan yang terdapat di dalam eritrot. Jumlah eritrosit tiap milimeter 3 darah berkisar antara 20.000 sampai dengan 3 juta. Yang kelima,
Yang keempat, trombocite. Ukurannya jauh lebih kecil dari eritrosite. Besarnya bervariasi antara 2 sampai 3 mikron. Mereka merupakan penghasil utama dari trombokinase. Yang keenam, leukocyte terdiri atas 2 kelompok sel, yakni yang mengandung butir-butir granula yang disebut granulocite, dan yang mengandung sedikit sekali bahkan tidak mengandung butir-butir disebut agranulocite. Yang ketujuh, granulocite terdiri atas neutrofi, eosinofi, dan basofi, sedang agranulocyte terdiri atas limfositi dan monocite. Leukocyte pada ikan tidak berwarna, berjumlah antara 20.000 sampai dengan 150 dalam setiap milimeter 3 darah. Yang ke-8, berdasarkan penyerapan warna, granulocite terdiri dari neutrofil, acidofi, eosinofi, dan basofi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem peredaran darah pada ikan. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.